Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk layar ada? Enggak bawa ya? Saya juga enggak bawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda. Karena tempat yang mulia di dunia ini ada 3 yang paling mulia. Yang pertama adalah yang disebut dengan Masjidil Haram yang ada di Makkatul Mukarramah. Yang kedua, tempat yang dimuliakan, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Madinah yang disebut dengan Masjid An-Nabawi, Masjidun Nabawi. Yang ketiga ada di Palestina yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Yang keempat ada di Lampung Tengah, namanya Masjid Rumah Sakit Harapan Bunda. Yang keempat dan yang lain yang keempat, Istiqlal Jakarta, Istiqlal Bandar Jaya. Pokoknya semua selain 3 masjid ini berada di peringkat yang keempat, termasuk Masjid Harapan Bunda. Mudah-mudahan penghuni yang ada di Rumah Sakit Harapan Bunda beserta keluarganya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini perdana kita lihat layar, cuma nggak bawa ini, Anda dilupakan ya. Jadi untuk menunjukkan tidak apa-apa, sambil dalam kesempatan ini saya bawa fisiknya. Ini namanya salah satu kitab yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Namun kitabnya ini bahasa Arab. Ya, sementara belum ada terjemahnya. Jadi kitab bahasa Arab yang riwayatnya akhrajahu atau rawahu Syafi'i. Ya, ini namanya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini kitab fisiknya. Dan kajian pada sore hari ini adalah tentang cara mandi besar. Bagaimana menurut Imam Syafi'i di dalam kitab aslinya. Jadi bukan katanya. Kita ngaji langsung kepada kitab aslinya, yaitu kitab Musnad Asy-Syafi'i. Kitab hadis. Kalau kitab fikih yang dihimpun oleh Imam Asy-Syafi'i keseluruhan, yang menghimpun aslinya bukan Imam Asy-Syafi'i, yaitu nama kitabnya Al-Um. Di layar sudah jelas saya pakai langsung kepada pembahasan untuk menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana, meriwayatkan atau mengabarkan kepadakunya Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i itu nama aslinya
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Dalam usia kurang lebih 54 tahun. Jadi masih lebih tua anak baru 55. Baru 55. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ini Imam Malik, perhatikan di layar. Imam Malik an Hashim menerima hadis ini dari Imam Hashim, Imam Hisham. Imam Hisham an abihi dari bapaknya. Bapaknya Hisham an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu, semoga ridha siapa Allah, anha kepada Aisyah. Hadis ini yang meriwayatkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu nama datuknya. Beliau tadi sudah dijelaskan berguru, artinya menerima riwayat ini dari Imam Malik, yakni gurunya Imam Malik. Imam Malik dari Hisham, Hisham dari bapaknya, bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ketika apabila iltasala mandi, ketika mandi minal janabah dari mandi besar. Janabah itu mandi besar. Kenapa sebabnya harus mandi besar? Nanti dijelaskan. Jadi mandi besar itu mandi yang secara khusus namanya disebut dengan hadas besar. Kalau hadas kecil kita sudah bahas, yang disebut namanya berwudu. Bagaimana prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ketika mandi besar, bada'a memulai siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fawasala membasuh yadaihi pada kedua tangannya. Jadi pertama sebelum menyiram ke seluruh tubuhnya, ke seluruh badannya, membasuh kedua tangannya. Tentu yang dibasuh pertama kali di dalam riwayat yang lain, dalam beberapa keterangan para ulama, adalah membasuh tangan kanannya terlebih dahulu, baru membasuh tangan kirinya. Jadi kanan dulu yang dibasuh, kemudian baru tangan kirinya. Setelah membasuh kedua tangan, summa kemudian tawaddu'ah, berwudu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu kama sebagaimana tawaddu'u berwudu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di shalah untuk mengerjakan salat. Pada ngelihat ya ke layar. Insyaallah masih jelas. Insyaallah. Jadi setelah membasuh kedua tangan, diawali dengan tangan kanan yang dibasuh dan tangan kiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu untuk mengerjakan salat. Berwudu seperti wudu untuk mengerjakan salat. Jadi tidak langsung menyiram ke seluruh badannya, ke seluruh anggota tubuhnya. Jadi berwudu terlebih dahulu, seperti wudu untuk mengerjakan salat. Di 2 pekan yang lalu kita ajarkan tentang cara berwudu, bagaimana cara berwudunya Rasulullah SAW. Juga saya pada saat itu ngambil dari beberapa riwayat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad.
dan di dalamnya juga dari Imam Al-Bukhari. Setelah berwudu seperti wudu untuk mengerjakan sholat sampai selesai, summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Summa kemudian yudkhilu memasukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu jari-jarinya. Memasukkan jari-jarinya fil ma'i ke dalam air. Kalau dulu namanya pakai, kalau istilah Jawa itu ya kendi atau tong ya, ada. Tapi kendinya tidak terbuat dari tanah, terbuat dari kulit unta. Setelah disamak, kemudian kering, diikat, kemudian dijadikan sebagai tampungan air, seperti drum, seperti tong. Jadi dimasukkan, karena sudah suci tangannya, dimasukkan kemudian Rasulullah SAW memasukkan jari-jarinya fil ma'i ke air. Kalau kita sekarang pakai keran ya, tidak perlu dimasukkan. Dan kalau dimasukkan paling hanya satu jari saja ke ujung kerannya. Jadi kita pakai kias. Jadi nggak bisa. Apalagi pakai shower di rumah. Itu lebih mudah lagi. Ya. Ketika kita pakai bak yang di kamar mandi, dimasukkan. Ya, tentu jari-jari kedua tangan. Kalau tidak pakai bak kamar mandi yang ada di kamar mandi, langsung pakai keran misalkan, ya tinggal dibuka kerannya, ditadahkan tangan itu sehingga terasa basah kedua jari-jari yang ada di kedua tangan kita. Langsung apa yang dilakukan? Fayukhallilu biha usula sya'rihi. Fayukhallilu, maka menggosok-gosokkan sambil digerak-gerakkan ya dengan jari-jari kedua tangan itu, biha ke kepalanya dengan air, tentu jazakallah khair. Usul sya'rihi, kepada pangkal rambutnya, bagi yang punya rambut. Ya, bagi yang tidak punya rambut bagaimana Ustaz? Di sini bahasanya pangkal rambut, ke kepalanya yang dimaksud. Sya'run itu rambut. Ya, yang dimaksud rambut yang ada di kepala. Kalau tidak ada rambut, ya kepada kepalanya. Ya, nanti kita praktik. Ini perhatikan di layar. Jadi prakteknya mohon maaf, saya lepas kopiah Indonesia. Ini kopiah Indonesia. Jadi kalau antum datang ke Saudi pakai ini, ya min Indonesia, jawabannya aywa atau na'am. Iya, tidak ada orang selain orang Timur Tengah pakai kopiah ini. Ya, jadi cirinya. Jadi prakteknya, tangan yang ada airnya tentu kalau dimasukkan ke bak kamar mandi atau pakai keran atau pakai shower, langsung kalau pakai shower. Kedua tangan ini dipegangkan, disentuhkan ke kepala kita, kemudian air sambil digosok-gosokkan seperti ini. Pengertiannya yukhallilu itu begini. Kalau digosokkan seperti ini bisa jadi, tapi yukhallil kalimat terjemahnya seperti ini. Digosokkan, khusus kalau yang rambutnya sempurna, mulai dari depan sampai ke belakang, ke pangkal rambutnya. Tentu kita juga mengira-ngira, ya ini apa gimana, apa sudah basah semua pangkalnya, tidak demikian. Kalau terasa dingin sudah. Itu.
Kemudian summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadaihi. Summa yasubbu, kemudian menuangkan ala ra'sihi, ke kepalanya, salasa ghurafin, 3 tuangan. Ya kalau pakai gayung, 3 gayung gitu kan. Kalau pakai tangan, di sini dijelaskan biyadaihi, dengan kedua tangan. Jadi kalau pakai keran, tinggal putar keran itu, kemudian kalau pakai kedua tangan, ditadahkan kedua tangan ini, dituangkan. Berapa kali? Salasa ghurafin. 3 kali. Ini riwayat Imam Asy-Syafi'i. Ngambil lagi karena 3 kali. Salasa ghurafin. Ngambil lagi salasa ghurafin. Ya. Ini kita kajikan bab masalah mandi besar ini, bab syariat. Bab syariat, bab mandi hadis. Ya, kita pada umumnya di Indonesia, maka ana bawakan kitab Imam Syafi'i karena kecenderungan ikut Imam Syafi'i. Tapi sementara tidak pernah ngaji kitab aslinya. Sekarang insya Allah di Lampung Tengah salah satunya kajian kitabnya Imam Syafi'i baru di Harapan Bunda. Langsung berguru kepada yang menerima sanad dari Musnad Imam Syafi'i. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian summa yufidul ma'a, kemudian meratakan air ala jildihi, kepada kulitnya, kullihi, kesemuanya. Jadi bukan langsung guyur. Kalau pakai shower enggak usah dituangkan. Karena shower kan di atas, tinggal air yang kena kepala itu, air yang kena kepala tinggal diginikan saja. Enggak perlu ditadahin jauh dari showernya. Kalau kayak di hotel itu kan. Ya, enggak perlu jauh untuk nadahin. Sudah, tinggal air yang jatuh tinggal diguyurkan seperti ini. Namun menurut riwayat ini 3 kali. Summa yufidu, kemudian meratakan al-ma'a, air itu, ala jildihi, ke seluruh kulitnya, kullihi, kesemuanya diratakan. Ini cara mandi besar. Cara mandi janabah yang riwayat yang benar, yang diriwayatkan oleh Aisyah. Karena Aisyah yang melihat suaminya Rasulullah SAW mandi. Jadi tidak pernah ada sahabat yang ngintip itu cara mandi besarnya. Iya, Aisyah. Jadi dari beberapa sahabat itu mendapat riwayat dari beberapa istrinya, apakah dari Aisyah dan yang lainnya. Ini cara. Jadi mandi besar itu tidak mandi seperti cara bebek. Cara banyak kalau di sungai itu. Bukan. Jadi mandi bukan sekedar kita sedang janabah, mandi langsung guyur saja, mandi besar. Tidak demikian. Tapi begini caranya. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa cara mandi besar dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad, dan para imam-imam termasuk Imam Bukhari. Imam Syafi'i ini lebih sepuh daripada Imam Bukhari. Imam Syafi'i generasi ketiga. Namun kitabnya tidak masyhur dikaji. Ini juga ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih, kedua Sahih itu. Kemudian di kitab yang lain seperti Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan sunan-sunan yang lain. Demikian juga yang diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Iya. Al-Muwatta itu kitabnya Imam Malik. Iya. Saya tidak bawa, tapi di rumah ada kitab fisiknya. Atasnya nggak cukup. Ya, cukup ditunjukkan saja. Ya.
Jadi ini diantaranya kitab Al-Muwatta. Ini Al-Muwatta. Jadi kitabnya Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Amir Al-Asbahi Al-Madani. Ya. Beliau wafat 179 Hijriah. Jadi termasuk Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Yang dipakai oleh para penduduk Madinah sebagian. Jadi riwayat Imam Malik, riwayat Imam Syafi'i, bahkan sebagian juga riwayat dari Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi praktek mandi besar tentu sebelumnya membersihkan. Karena mandi besar itu ada beberapa sebab. Sebab karena berhubungan badan, tentu dengan istrinya, dengan suaminya, ya, berhubungan badan, ya tentu mencuci, ya, kemaluannya terlebih dahulu, membersihkan. Kemudian setelah itu baru mencuci kedua tangan, yang diawali dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian lakukan, yaitu wudhu, sebagaimana wudhu untuk mengerjakan salat, kemudian jari-jarinya summa asabi dimasukkan ke air. Kalau pakai shower tidak perlu dimasukkan lagi, tinggal menggosok-gosokkan. Yukhallilu asabi'ahu bil ma, di dalam matan hadisnya itu, menggosok-gosokkan sambil menggerak-gerakkan itu jari-jarinya, ya, dengan air itu. Kemudian setelah itu menuangkan air 3 kali. Kalau pakai shower, ya tinggal guyuran air itu tinggal digosokkan saja seperti ini 3 kali. Ya, setelah itu meratakan, yaitu summa yufidu, ya, meratakan bil ma'i, dengan air, ala jildihi kullihi, ke seluruh kulitnya. Jadi seluruh kulit badan ini, mana yang ada di ketiak, yang di semua, yang itu harus tersentuh dengan air. Harus tersentuh, tidak boleh asal-asalan. Ya, ini yang dimaksud mandi besar cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada istrinya. Istrinya mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in terus sampai kepada saya. Sekarang antum, bapak-bapak sekalian, belajar dengan saya. Mari kita praktekkan. Ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele, tapi ini sebagai penentu diterimanya salat kita. Karena kalau cara mandinya saja tidak benar, ini berkaitan dengan hadas besar. Ya. Alhamdulillah sudah dikajikan tentang wudu dengan cara yang bermacam-macam caranya, yang juga ada cara yang sekali-sekali, ada cara yang 2 kali, ada cara yang 3 kali, ada yang 2-3, ya, al-mutanawwi. Jadi ragamnya di dalam cara berwudu, silakan. Selama ada dasarnya, ada pedomannya, boleh dipraktikkan dari jalur mana yang kita praktikkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab-sebab yang menyebabkan harus mandi besar, di antaranya adalah mengeluarkan sperma. Dengan cara apapun. Apakah karena bersyahwat, melamun, kemudian menyebabkan mengeluarkan air sperma, maka itu wajib. Wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Ya.
Kemudian karena bermimpi dan mimpinya itu menyebabkan mengeluarkan sperma. Ini berkaitan dengan hukum. Kalau bermimpi tidak menyebabkan mimpi berhubungan badan tapi tidak mengeluarkan sperma, maka tidak wajib. Tapi kalau menyebabkan keluar sperma, maka wajib mandi besar. Ini diantara yang wajib mandi besar. Kalau berhubungan dengan keluarganya, menyebabkan keluar sperma atau tidak keluar, maka wajib. Jadi berhubungan, tahu-tahu ada tamu, ditunda dulu. Kemudian tamunya kebetulan bapak mertuanya gitu. Ya. Ini bisa hal terjadi seperti ini. Ya mertua kan tidak tahu, masa menantu akan cerita. Bapak mertua jangan kesini dulu gitu. Bisa terjadi. Ya mertua datang tiba-tiba, Assalamualaikum. Menantu sedang mulai faham suaranya mertua. Wah ini mertua, kalau dilanjutkan jangan-jangan diambil anaknya. Ya, hormat dulu lah dengan mertua. Hormat dulu dengan mertua. Kemudian dilanjutkan, tahu-tahu suruh ngurusi apa urusannya sehingga tidak bisa melanjutkan lagi. Ya, misalkan menantunya namanya Ja'far Shadiq misalkan. Ya, kalau anak nyebut salah satu nama antum nanti dikira dipermalukan. Ya, Ja'far, saya minta tolong urusin ini sekarang juga. Ya harus ditinggal. Ya, Bu, lanjutkan nanti setelah selesai urusannya. Tapi harus mandi dulu, nanti di perjalanan sedang dapat musibah dalam keadaan junabah. Iya, mandi. Jadi walaupun tidak menyebabkan keluar sperma, mengeluarkan air mani, maka wajib mandi besar. Baru mulai Ustadz, hanya 1 detik saja. Iya, tapi berhubungan masuknya zakar dengan farji ini bukan hal yang senonoh, bukan hal yang purno, tidak, tapi ini berkaitan hukum yang harus dijelaskan. Maka walaupun masuk kemudian tidak jadi melanjutkan, itu tetap wajib mandi besar walaupun tidak mengeluarkan sperma, apalagi menyebabkan mengeluarkan air sperma. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini untuk laki-laki dan wanita. Untuk laki-laki dan wanita. Adapun khusus wanita, sebabnya mandi besar, khusus wanita adalah disebabkan minal haid, karena haid. Karena haid. Disebabkan karena haid. Kalau laki-laki jelas tidak mungkin haid. Haid yang 1 tetes, haidnya yang 2 hari, 1 tetes mungkin tidak hanya sampai 1 hari. Namanya 1 tetes. Yang namanya disebut darah haid, tetap sucinya itu wajib mandi besar. Sucinya wajib mandi besar. Kemudian kalau haidnya banyak, bagaimana? Kalau haidnya banyak, bagaimana? Juga sama. Seperti ya haidnya yang sedikit. Ketika suci, ketika bersih, wajib mandi besar. Cara mandi besarnya seperti itu sebagaimana riwayat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua
adalah disebabkan karena nifas. Karena sebab melahirkan, apa karena normal atau sebab operasi. Ya, itu disebabkan karena nifas. Disebabkan karena nifas, apakah nifasnya 10 hari atau 7 hari atau lebih dari 10 hari, untuk bersihnya yang disebut dengan sucinya dari nifas itu wajib mandi besar. Jadi untuk mengerjakan sholat, setelah haid juga untuk mengerjakan sholat, tanpa melalui mandi besar, maka sholatnya tidak sah. Karena sedang dirinya tidak suci menurut secara hukmiyah. Karena dia tidak mensucikan dari hadas besar. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang diwajibkan. Ya. Jadi mandi yang diwajibkan seperti yang diterangkan tadi. Adapun seperti mandi besar yang tidak diwajibkan, seperti di hari Jum'ah. Pada hari Jum'ah, tidak sebab karena berhubungan badan, tidak sebab karena haid, tidak disebabkan karena nifas, maka sunnah yang sangat dianjurkan untuk mandi besar. Mandi besar itu caranya seperti itu. Bukan asal mandi saja. Ya. Tentu karena tidak melakukan hubungan badan, maka cukup langsung membasuh kedua tangan kanan dan kiri, kemudian berwudu seperti wudu untuk mengerjakan sholat, ya. Kemudian yaitu menggosok-gosokkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya, tentu ke kepalanya, kemudian menuangkan 3 kali. Kalau tadi pakai shower lebih mudah, tidak perlu dituangkan, air nuang sendiri, tinggal digosokkan aja 3 kali. Kemudian summa yufidu ala jildihi. Kemudian menuangkan yufidu bil ma'i ala jildi kullihi, ya, kepada ya kulit yang tentu ada di badannya kullihi keseluruhannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini cara mandi besar yang diriwayatkan dari beberapa riwayat. Ya, ini yang dari Imam Ahmad. Ya, salah satunya sama. Ya. Wa idza ajnaba ghasala ma bihi min adza wa tawadda'a wudu'u lis-shalah. Sama, buang dulu artinya membersihkan kotorannya, baru nyuci tangan, kemudian berwudu seperti wudunya salat, summa afragha ala ra'sihi. Di sini ra'sihi, kepala bukan rambut, hanya matanya aja yang berbeda. Salasan. Yarwi usula sya'ri. Ya, seperti tadi prakteknya, summa yufidul ma ala sa'iri. Kalau tadi ala kullihi, ala jildi kullihi. Kalimatnya di sini ala sa'iri jasadi. Ini yang dari Imam Ahmad yang diterangkan dalam salah satu kitab fikih yang disebut dengan Al-Mughni li Ibnu Qudamah, bagi Imam Ibnu Qudamah. Jadi tidak ada perbedaan tentang mandinya, cara yang riwayatnya baik Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, termasuk imam-imam sesudahnya, itu tidak ada perbedaan. Cuma ada perbedaan dari riwayat yang selain Aisyah. Bagaimana yang dari istri selain Aisyah, istri Rasulullah SAW, yaitu pertama membasuh tentu kotoran yang ada di zakarnya kalau laki-laki, kalau wanita di farjinya, kemudian membasuh kedua tangannya, setelah membasuh kedua tangannya berwudu seperti wudunya untuk sholat, sama. Tapi jangan membasuh kedua kakinya dulu. Jadi wudunya stop sampai setelah membasuh kepala selesai, baru kan kaki seharusnya. Maka kaki nggak usah diusap dulu, baru
menuangkan air ke pangkalnya seperti tadi caranya keseluruhan, baru yang paling terakhir membasuh kedua kakinya, tentu kaki kanan dulu sampai ke mata kakinya, baru kaki kiri. Tapi yang simple itu seperti riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kadang kalau memakai dari selain riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kita lupa kadang. Kalau dari Aisyah namanya wudhu lengkap berikut dengan ya mencuci kaki. Kalau riwayat dari istri yang lain selain Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hanya kakinya dibasuh belakangan. Kakinya dibasuh belakangan. Makanya kalau berwudhu misalkan di hammam, di kamar mandi berwudhu, kemudian kehabisan air, baru membasuh muka, tangan, kepala, sudah, tinggal kakinya. Maka boleh pindah. Sudah, nggak ada air lagi. Maka pindah ke tempat yang lain, ke tempat wudhu yang lain yang ada airnya, dengan perjalanan misalkan 5 menit. Nggak perlu mulai dari awal lagi. Langsung teruskan saja. Langsung teruskan, tinggal mencuci kaki. Namun bila tidak batal, tidak mengeluarkan angin, atau tidak sebab karena mengeluarkan air kecil atau air besar. Ini salah satu kitab fikih dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang biasa dipakai, yaitu umumnya di Jazirah Arab, yaitu di Saudi Arabia. Tapi ini tidak ada perbedaan tentang mandi besar. Ya. Jadi mau dari mazhab Hanafi, mau mazhab Maliki, mau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Riwayat aslinya dalam hadis itu adalah sama, hanya perbedaan matan, perbedaan kata saja. Kalau di Syafi'i tadi kullihi, kalau di Ahmad sairi jasadihi. Kullihi dengan sairi itu artinya sama. Sair itu artinya keseluruhan. Kulli artinya keseluruhan. Itu hanya beda kata saja. Ya, tapi prakteknya tidak ada perbedaan. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Jadi tidak ini sangat mudah sekali. Saya menuntut ilmu ini proses bertahun-tahun. Mau mendapatkan ilmu hadis ini bertahun-tahun. Melalui proses yang lama. Iya, melalui proses yang lama. Antum tidak perlu proses yang lama. Urusan dunia jalan, didatangkan guru kemari, ya sama antum kalau mempersungguh, sama dengan di ma'had Gontor, di ma'had-ma'had yang lain. Kalau mempersungguh dengan rutin, dengan persungguh, ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau hanya sekedar absen, ya antum ya tidak dapat pengetahuan. Tidak dapat pengetahuan. Ini yang menyelamatkan antum dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila bersuci dengan cara bersuci yang benar. Ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Alhamdulillah. Ini di antara sebabnya mandi besar tadi sudah disampaikan. Kemudian yang sunnah lagi seperti mandi besar di antara dua Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika masuknya pada pagi subuh, ya misalkan pagi subuh nanti Idul Adha, pada tepat hari itu, maka subuhnya itu boleh mandi besar, atau setelah subuh mandi besar juga tidak mengapa. Tapi itu tidak wajib. Ya, mudah-mudahan usia kita sampai ke Idul Fitri tahun ini dengan barokah. Kemudian di Idul Adha juga demikian. Di Idul Adha disunnahkan untuk mandi besar. Caranya seperti itu. Adapun bagi bapak-bapak jamaah sekalian yang hadir dalam kesempatan kajian sore hari ini, yang sudah tahu cara mandi besar, kok dikajikan kembali, ini tambah memantapkan. Adapun yang belum tahu, mensyukuri, alhamdulillah. Saya dapat ilmu yang memang langsung dari riwayat Imam Asy-Syafi'i. Ya.
Bagaimana cara mendapatkan ilmu para penuntut ilmu terdahulu itu berbulan-bulan karena kendaraannya saja naik unta dari Mesir ke Mekah itu sudah berapa bulan. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang menyebabkan mandi besar lagi, dianjurkan mandi besar setelah antum misalkan ada keluarga wafat, kemudian antum bapak-bapak jamaah sekalian mengurusi jenazah. Setelah ngurusi mandikan, maka dianjurkan mandi besar. Tapi tidak wajib. Yang wajib tadi yang sebab karena hubungan badan, sebab karena mimpi mengeluarkan sperma, berhubungan badan mengeluarkan sperma atau tidak. Iya. Itu diantaranya yang sunnah. Kemudian apabila antum mau menunaikan umroh atau haji, sebelum berihram itu disunnahkan untuk mandi besar. Bukan wajib, disunnahkan mandi besar. Disunnahkan. Ya, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mau masuk kantor, tidak perlu harus mandi besar. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah kajian sementara di sore hari ini, tapi ini sudah mau masuk waktu 1 jam. Bila ada pertanyaan, nanti disiapkan kalau kajian lagi ada, iya, kalau kebetulan saya tidak bawa, tapi kalau ingat saya bawa. Ya, bapak-bapak, jamaah sekalian, bila ada pertanyaan berkaitan dengan wudhu yang sudah dikajikan sebelumnya kurang faham atau kurang jelas, ya, atau berkaitan dengan mandi besar, ya, alhamdulillah. Ya, ini pada faham semua ya, kalau nggak diartikan ya. Ya makanya ditunjukkan. Ini belum ada terjemahnya soalnya. Kalau ada terjemahnya sangat mudah sebenarnya. Ya. Ya, naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, gimana nih misalnya kita lagi mandi junub ya, mandi besar, lagi prosesnya masih jalan pertengahan. Tahu-tahu kita pengen BAB nih Ustaz. BAB dulu apa selesai mandi wajib dulu? Iya. Yang kedua, terus itu niatnya bagaimana niatnya Ustaz? Dalam hati atau disebutkan atau bagaimana? Terus yang itu niatnya dari luar kamar mandi atau boleh di dalam kamar mandi Ustaz? Iya. Wahyakum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa quwwata illa billah. Berkaitan dengan misalkan ada seorang hamba Allah yang sedang proses mandi besar. Di tengah mandi besar belum selesai, pingin mengeluarkan hajatnya. Yang disebut tadi pertanyaannya BAB. Ya lihat dirinya. Apa kalau dilanjut nggak jebol gitu kan? Dilihat keadaannya, itu kan harus dirinya, bukan ustadz itu kan. Ya, kalau kira-kira dilanjut nggak jebol gitu kan, masih bisa diatasi dan tidak mendadak, ya dilanjut saja. Itu lihat kondisinya, dirinya yang harus berijtihad. Tapi kalau kira-kira tidak bisa ditahan, bisa jebol, ya gugurkan itu, nanti lanjutkan mandinya, lanjutkan dari awal maksudnya. Setelah BAB, karena itu belum sempurna. Karena dibatalkan dengan BAB itu. Dibatalkan dengan BAB itu. Jadi lihat keadaannya kalau berkaitan dengan di pertengahan sedang proses mandi besar. Kalau kondisi pingin buang hajat, lihat. Kalau masih bisa ditahan dan masih ya bisa dikondisikan, lanjutkan saja. Baru setelah lanjutkan, ya kondisinya tidak ada yang nunggu kan. Ya baru dilanjutkan buang air besarnya. Tapi kalau sudah tidak bisa ditahan, ya buang air besar. Kemudian bagaimana proses untuk memulai lagi? Jangan meneruskan karena batal, karena ya buang hajat itu diawali dari pertama. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada niat. Pertama, nah ini makanya
Saya tanya tadi, ini ngerti semua enggak? Wah, pada belum ngerti Ustaz. Belum, bukan tidak mengerti. Belum mengerti. Di sini sebenarnya sudah diterangkan ini. Ada niat. Jadi tentu ketika kita masuk hammam, prosesnya yang hammam itu berkaitan dengan ada toiletnya, kan ada hammam kamar mandi yang tidak ada toilet itu. Maka pilihannya yang baik itu sebelum masuk berniat. Karena niat itu al-qasdu syai'in. Ya. Menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti antum mau ngaji ini, niatnya di hati atau di mulut? Di hati. Seperti antum mau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada manten anyar? Manten baru? Proses gitu kan. Yang baru 3 bulan tuh masih termasuk manten anyar. 4 bulan, 5 bulan? Ya. Ya mohon maaf, mau manten lawas, manten anyar sama saja. Ya, Pak Andi manten anyar. Berapa bulan? Jadi ketika ingin menjima, ingin berhubungan badan, itu harus punya niat. Tentu niat, ya menjima itu adalah bagian dari pahala. Menjima istri itu bagian dari pahala. Ya, bagian pahala. Apakah disebutkan niatnya? Nawaitu jima'a ila zauji fardhon lillahi ta'ala. Apa begitu? Kedengaran mertuanya kalau numpang sama mertuanya. Wah, gawat istri. Apalagi pagi nawaitu jima'a itu kan. Disebutkan. Jam 10 nawaitu lagi. Itu. Habis duhur nawaitu jima'a lagi. Gawat mantu saya ini. Ya tentu hanya di hati saja. Di hati. Jadi ya ini dari kalangan baik para ulama Imam Ahmad, terutama di kitab Ibnu Qudamah ini, Al-Mughni Ibnu Qudamah. Jadi niat itu cukup di hati bahwa saya mandi besar karena Allah. Saya mandi menghilangkan hadas besar karena Allah. Dan redaksinya tidak perlu disusun pakai bahasa Arab. Kalau antum berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala, tahu enggak artinya? Ya. Itu niat yang dilakukan oleh orang Arab tapi di dalam hati. Namun dari kalangan mazhab Syafi'i, untuk diucapkan itu bukan merupakan kewajiban tapi menguatkan isinya hati. Tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi niat itu boleh dilakukan sebelum masuknya kamar mandi. Karena di kamar mandi bila ada toiletnya dihindari untuk pengucapan bismillah nanti. Baru setelah berniat, di sini dijelaskan wat tasmiyati, mengucapkan bismillah. Karena wudu itu berniat dulu baru baca bismillah. Boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan ulama, tapi menurut matan hadisnya tawaddu'u bi bismillah. Berwuduklah kamu dengan cukup membaca bismillah. Tapi ulama lain namanya tawaddu'u bi bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengapa. Ya. Jadi niat itu tidak perlu harus diucapkan segala bentuk ibadah kecuali ketika menunaikan umroh dan haji. Kita tetap niat di hati, lalu hati itu kita mengadakan pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap labbaik Allahumma umratan. Itu wajib. Kalau tidak disebutkan, tidak sah umrahnya. Kalau tidak disebutkan, tidak sah hajinya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu lafadznya niat. Ya. Jadi niat. Ya. Ku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah atau menunaikan haji. Lalu pernyataan hati, ucapan hati itu diucapkan oleh lisan dengan ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Di mana tempatnya? Di miqat yang ditentukan. Di mana? Apakah di
Dzul Hulaifah kalau di Madinah, yang disebut sekarang namanya Bir Ali, atau di mana, atau di Jirana, atau di Tan'im, atau di mana, atau di Yalamlam, yang sudah ditentukan niatnya. Selain itu tidak diwajibkan dan tidak disunnahkan untuk melafalkan niat. Termasuk bersedekah itu niat. Tidak ada nawaitu sedekata, zakat, mengeluarkan zakat tidak perlu, mengeluarkan infak tidak perlu. Tapi niat hati untuk berharap ridho Allah itu wajib bagi kita supaya kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang pertanyaan? Ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Batasan air minimal untuk wudu itu adalah 1 mud, bisa disebut dengan 1 mangkok. Ya. Batasan minimal. Iya, sebentar. Karena nanti akan berwudu. Kemudian bagaimana kalau dengan mandi besar? Minimal adalah 5 mangkok. Iya, 5 mud. Kira-kira 5 mangkok. Dengan mangkok yang agak besar lah, jangan yang mangkok anak kecil. Iya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini, ya, di Indonesia ini adalah murah rizki berupa air. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak air, kita tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan air. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan air. Ya. Tentu itu batasan. Jadi batasan minimal. Ya. Dan kalau untuk di tempat kita umumnya, walaupun musim kemarau, insya Allah tetap air itu tetap ada. Dan memang kalau terjadi tidak ada air, ya harus dilakukan dengan mengganti namanya tayamum. Menggunakan, ya, tayamum itu untuk mandi tidak gulung-gulung di pasir, ya. Tidak gulung-gulung di pasir, sebagaimana sebagian sahabat melakukannya, gulung-gulung di pasir. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian bagaimana setiap melakukan amalan? Tentu amalan apa saja, Pak, ya? Amalan ibadah apa saja? Ya. Amalan ibadah apa saja? Termasuk jima berarti. Termasuk jima. Dilafatkan nawaitu jima'a begitu. Iya. Ya. Kalau itu harus dilafatkan, meyakini bahwa itu wajib, yaitu merupakan adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kan masalahnya melafatkan niat. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan oleh sahabat Rasulullah SAW, mewajibkan itu berarti bikin undang-undang baru. Kalau tidak mewajibkan, dari kalangan mazhab Syafi'i itu membolehkan. Tapi dengan catatan tidak mewajibkan. Kalau mengatakan harus dilafatkan niatnya itu merupakan wajib dari Rasulullah SAW, harus menunjukkan dalilnya. Melafatkan niat itu setiap melakukan perbuatan baik harus niat, termasuk mau ngasih uang dengan putranya, itu berarti harus diucapkan. Maka ketika mewajibkan, maka itu saya belum menjumpai dasar dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Maka sebaiknya ya tidak melakukannya. Ketika mewajibkan, nih bapak ini mau berangkat dari mana rumah? Dari Kota Gajah. Dari Kota Gajah. Mau berangkat kerja. Nawaitu al-a'malus sholihah ila mustasfa. Rumah sakit itu bahasa Arabnya harus ngarang dulu itu kan. Iya. Allah membuat yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sebenarnya sudah memudahkan cukup kehendak hati, karena niat itu spontanitas.
tujuan, maksud. Ya, kenapa harus kita jadi susah? Coba niatnya mau berangkat kerja, niatnya bahasa Arabnya rumah sakit, nopo, bingung. Nawaitu a'malus sholihah, nggak tahu rumah sakit bahasa Arabnya, rumah sakit harapan bunda, fardhon lillahi ta'ala. Karena ini bagian dari bekerja yang harus kita niatkan dengan niat untuk bekerja dengan cara yang baik. Dan semata-mata mencari ridho Allah. Di antaranya bekerja antum ini kan untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi keluarganya. Ya, menafkahi dirinya dan untuk keluarganya. Maka itu hal. Jadi niatnya itu cukup di hati. Niatnya cukup di hati. Namun ketika seperti umroh, seperti haji, maka wajib itu, merupakan wajib. Adapun sholat, sewaktu-waktu melafadzkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, menurut sebagian dari kalangan ulama memperbolehkan tapi tidak mewajibkan. Dan kalau melafadzkan niat, hanya melafadzkan tapi hatinya tidak berniat, maka tidak sah. La yubtilu sholatuhu, batal. Ya. Kalau niat di hati tapi tidak melafalkan, la yubtilu sholatuhu, tidak batal sholatnya. Ya. Ini hanya menurut pendapat, jadi penjelasannya bagaimana kalau diwajibkan, saya tidak bisa menjawab bahwa itu saya belum menjumpai dalilnya tentang wajibnya melafadzkan niat dari semua amalan. Termasuk mau bersedekah, mau memberi, mau ngider makanan ini, geser itu kan, itu amalan yang baik. Ya, termasuk mau buang hajat itu amalan yang baik. Nawaitu iqti'il hajati fardhon lillahi ta'ala. Mau berak juga harus diucapkan itu kan. Itu bagian dari ya. Jadi saya belum tahu dasarnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi selama ini saya mempelajari agama kurang lebih 35 tahun, ya. Mempelajari agama, saya belum menjumpai setiap tindakan amal ibadah itu wajib berniat dengan ucapan. Saya belum menjumpai. Wallahu a'lam. Niat itu adalah wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu berada di dalam hati. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kajian berikutnya kita lebih semangat, apalagi kita ada layar, tentu semakin mendekat, ya. Siapkan ya persiapan untuk ya kita semakin dekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada tutur kata yang salah, yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan perkataan yang benar bukan dari saya pada hakikatnya, namun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.